pagi. Resa, Satya, bukan hitam apa ya? Made Adi Mahardika. Rahel Indi. Karena sebelum Ibu lanjut ke materi yang akan kita pelajari yang berjudul nilai-nilai dalam Ramayana, kita akan sebentar belajar pengertian yatnya, apa itu yajamana, kemudian apa itu trirana, pancayatnya, dan ada juga kualitas yatnya. Itu ingin bertanya, adakah yang masih ingat dengan pelajaran kita yang sudah lalu? Apa? Berdasarkan keahliannya, berdasarkan guna dan karmanya, ya. Baik, Ibu rasa kalian sudah sangat siap untuk belajar. Anda adalah generasi muda yang hebat. Untuk itu, Ibu ingin memberikan topik permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum itu, silakan membagi diri menjadi 3 kelompok. Silakan. Silakan. Cepat ya. Oh ya, boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan.
kehidupan kita. Kita juga harus ada karena kita merupakan bagian dari agama Hindu. Ya, pernah sembahyang? Ya. Sembahyang itu penting untuk keselamatan ya. Baik, Ibu punya 3 topik permasalahan, nanti silakan dibahas dan didiskusikan dengan teman. Lalu ketika kalian sudah selesai mendiskusikannya, Ibu ingin kalian mempresentasikannya. Siap? Boleh, tadi Ibu sudah mengirimkan materi LKS. Boleh cari juga materinya di internet, bebas. Yang penting kalian menemukan sumber materi untuk topik pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Ya. Dari kelompok 1 ini ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Ya, silakan diskusikan dulu dengan teman-teman, dicari materinya, silakan temannya membantu, tidak ada yang bengong, semua harus bekerja. Karena hasil belajar akan menjadi nilai value dalam diri sendiri. Jadi kalau kerja kelompok tuh yang kerja harus semuanya. Silakan dicari materinya, Nana. Kalian punya waktu kurang lebih mencari materi itu 40 menit lah. Nanti sisanya kita pakai maju presentasi. Om Swastiastu, betul? Dari Bapak akan presentasikan diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Madya Kutuwidi. Nama saya Madya Kutuwidi. Saya Kapten Mas TNI. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dasar pelaksanaan ayatnya adalah upacara persamaan dalam tradisi Hindu yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan alam semesta, para dewa dan sesama manusia. Trirena dengan tiga jenis pegang atau kewajiban yang dimiliki oleh setiap manusia yang lahir menurut ajaran Hindu. Karena utang pada para dewa, utang ini dilunasi melalui pelaksanaan upacara dan persembahan pada para dewa. Sri rendah utang kepada para resi atau orang bijak. Ini adalah utang kepada para guru atau sri yang telah mewariskan pengetahuan suci. Kita rendah utang kepada leluhur. Utang ini berkaitan dengan penghormatan dan persembahan kepada leluhur. Bagian pancayatnya adalah 5 jenis persembahan yang dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam dewa yang persembahan kepada para dewa untuk mensyaratkan mereka
Rakyatnya persembahan kepada leluhur untuk menghormati dan memohon kesejahteraan bagi mereka di alam baka. Sri Yatnya persembahan bersih Yatnya persembahan kepada bersih dengan cara mempelajari dan meluaskan ajaran-ajaran suci. Manusia rakyatnya persembahan kepada sesama manusia yang dilakukan melalui tindakan kebaikan, amal dan pelayanan masyarakat. Percayaannya persembahan kepada makhluk hidup lain dan alam semesta yang dilakukan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan serta sebagai makanan orang makhluk lain. Pelaksanaan percayaannya dalam membantu umat ini untuk menjelaskan kehidupan yang seimbang. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Perkenalkan, saya nama Yudi. Sini saya mau bertanya, apakah manusianya itu hanya sebatas sholat, menatap, atau nikah? Ya, silakan pikirkan juga anggota kelompok yang lain ya. Apakah manusianya itu hanya sebatas makanan, menikah, menata, 3 bulanan, gitu ya? Yang lain dibantu juga temannya di depan. juga membantu orang lain dampaknya menolong teman, menolong saudara dan menghormati orang tua. Baik, sekian dari jawaban saya. Gimana? Bisa jalan? Ya. Selanjutnya, siapa mau maju lagi? Kelompok ya, kelompoknya ada Chandra ya. Nah. Bring up noise. Selamat pagi, Son. Om Swastiastu. Berdirinya kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kita tentang bentuk-bentuk yang sebelumnya dengan kami memperkenalkan diri. Nama saya Hendro Berdiansa, saya 33. Perkenalkan, nama saya Hada Hafiz Naman Murabsen Warga. Perkenalkan, nama saya Edi Chandra. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang menunjuk bentuk-bentuk yatnya, tingkat ayatnya, dan kualitas yatnya. Bentuk-bentuk yatnya dalam tradisi Hindu. Yatnya adalah sebuah persembahan atau pengorbanan suci dalam tradisi Hindu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk yatnya serta berbagai tingkatan dan kualitasnya. Yatnya karma, naimiti kultur, dan insidental. Satu, yatnya karma ini adalah yatnya yang dilakukan setiap hari sebagai bagian dari kewajiban umat Hindu. Contohnya termasuk sembahyang harian, meditasi, dan ritual pagi dan malam yang dilakukan secara konsisten tanpa memandang situasi atau kondisi. 2. Naimitike karma, yatnya yang dilakukan pada saat-saat tertentu yang berhubungan dengan acara atau peristiwa khusus, seperti acara pernikahan, acara kelahiran, atau festival keagamaan. Ini bukan merupakan ritual harian, tetapi penting dilakukan pada saat-saat yang ditentukan. 3. Insidental, yatnya insidental adalah persembahan yang dilakukan secara spontan atau tidak terencana, seringkali sebagai respon terhadap peristiwa tertentu. Misalnya persembahan
keselamatan dalam situasi darurat atau sebagai bentuk syukur atas berkah yang tiba-tiba. Tingkat ayatnya liste maju utama. Satu liste tingkat ayatnya yang paling besar, yang paling dasar. Ini melibatkan persembahan yang sederhana dan merupakan bentuk pemujaan yang minimal namun tetap bermakna. Biasanya ini dilakukan oleh individu atau kelompok kecil. Dua maju tingkatan menengah dari rencana yang lebih kompleks dan biasanya melibatkan komunitas yang lebih besar. Kedua ini lebih rumit dan melibatkan lebih banyak persiapan dan partisipasi. Tiga utama tingkatan tertinggi dari yang dilakukan dengan persiapan dan ritual yang sangat rinci. Ini melibatkan banyak orang dan sering diadakan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apakah ada Baik, siapa yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 3? Ya. Oh ya, Diante. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Prianta. Ini saya ingin bertanya, apa contoh ayatnya insidental? Baik, pertanyaan Prianta akan dijawab oleh teman saya. Ya, silakan berdiskusi dulu ya, Mang Ari dengan Chandra. Apa jawabannya? Ini kan bagian dari kelompok 3. Ya, silakan. Kita beri waktu dulu. Lihatnya insidental itu. Ya, ayatnya dilaksanakan sehari-hari. Contohnya tercantum. Nah, ini 3 ayatnya yang dilakukan sewaktu-waktu. Contohnya sembahyang purnama. Nah, sekarang yang ditanyakan ayatnya yang dilakukan secara insidental. Kira-kira apa jawabannya? Ya, mari sudah siap, silakan. Ayatnya insidental adalah ayatnya yang dilakukan secara mendadak. Contoh upacara mulafin bagi orang yang jatuh dari motor atau kecelakaan. Nah, itu ayatnya insidental adalah ayatnya yang tidak direncanakan ya. Mendadak sifatnya sewaktu-waktu. Ada nggak tradisi di daerah tempat kalian seperti itu? Ada orang jatuh, ada upacara mulafin ya. Ya, sekian, silakan ditutup presentasinya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan paralisasi. Kelompok yang terakhir, kelompok 1 ya. Silakan. Ajak semua peserta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang Pengertian ayatnya. perkenalkan, nama saya Martin Gadangan, sebelah kiri saya. Saya Lima Yubi. Pengertian ayatnya dan ayatnya istilahnya dalam bahasa tersebut yang merujuk pada konsep pengorbanan atau persembahan dalam konteks yang sering dipahami sebagai tindakan aktivitas yang dilakukan untuk menghormati atau tindakan dewa dewi beda. Ayatnya adalah bentuk ayatnya yang merujuk pada pengorbanan beda. Yajus adalah bagian dari Yajur Veda, salah satunya dari tempat Veda dalam tradisi ayatnya. Yang mana adalah orang yang menyelenggarakan atau memimpin yajna. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Silakan diskusi. Siapa yang bertanya? Ada? Saya. Ya. Adek Retno. Izin bertanya. Apa arti jajah yang mana?
Tahu. Ya, Angga, yang lain perhatikan dong. Yajamana adalah orang yang melaksanakan yanya. Ya, yang dimaksud dengan yajamana adalah orang yang melaksanakan yanya itu sendiri. Misalnya kalian pernah nggak menemukan saiban? Kalianlah yajamananya. Kalianlah orang yang melaksanakan. Hindu kenal dengan namanya Trimanggala yatnya. 3 pemimpin dalam melaksanakan yatnya. 1 ada Sulinggi. Siapa aja Sulinggi? Siapa? Yang Belanda, pemangku. Ya, kemudian 2 ada Serati Banten. Tahu nggak Serati Banten? Siapa apa? Ya, orang yang membuat. Ya, misalnya kalian ada upacara menata, ada seratinya yang akan membuatkan Banten. Yang ketiga, yajamana. Misalnya Febri mau menata kan? Ayahnya Febri disebut sang yajamana, orang yang melaksanakan upacara menata. Lalu Febri akan mengundang Serati Banten, ya kan? Untuk membuatkan Banten yang akan dipakai upacara menatanya Febri. Nah, yang ketiga, ayahnya Febri akan memohon kepada Sulinggi Ide Bedanda untuk menyelesaikan upacara menatanya. Itu ya, itu disebut Trimanggala. Ya, silakan. Cukup? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kelompok 1 ditutup. Presentasi dari kelompok itu dengan Mas Sandi. Terima kasih. Baik, 3 kelompok sudah selesai mempresentasikan hasil diskusi materi yang menjadi bahan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang ingin ada yang menyimpulkan ketiga hasil presentasi. Siapa? Siapa mau? Nanti Bu kasih nilai. Oh ya, Febri, ya, please, close. Tadi adalah satu pengorbanan yang dapat sertifikat oleh sang yajamana. Yanya didasari oleh tridana, yaitu 3 utang yang harus dibayar. Tridana merupakan dasar untuk melakukan panca yanya sebagai ungkapan rasa syukur. Yanya yang kita lakukan memiliki 3 kualitas yanya: Tatika yanya, Tanjisika yanya, dan Amasika yanya. Serta bentuk yanya ada Nitya yanya, Naimika yanya, dan yanya yang bersifat insidental. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Nah, itu tadi ya, Febri sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada yatnya. Yatnya itu adalah pengorbanan yang tulus ikhlas. Kemudian yatnya itu seperti yang dikatakan Dharma Yudi, apakah hanya sebatas upacara? Tidak. Manusia yatnya juga bisa menolong teman, donor darah, saling menghormati ya. Kemudian ada lagi yatnya insidental. Yatnya yang dilaksanakan secara mendadak sewaktu-waktu, gitu ya. Sampai di sini apakah paham kalian? Dapat dipahami? Jadi pertanyaan sekali lagi, apa itu nitya-yatnya? Nitya-yatnya, yatnya yang dilakukan? Iya, jawab kan? Nah, ragu-ragu sudah pintar. Yatnya yang dilakukan setiap hari. Kemudian ibu bertanya lagi, yajamana itu apa? Yajamana adalah apa? Oh, jangan ragu-ragu, udah benar. Yajamana adalah orang yang melaksanakan yajna. Baik. Ya,
Sampai di sini dulu. Ada paham? Untuk minggu depan kita akan laksanakan praktik ya, praktik sarana upakarayanya. Kalian boleh memilih latihan untuk mempersiapkan sarana upakara, boleh tamas, boleh sana, gitu ya. Siap? Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan sedikit nasihat pada kalian, dimanapun kalian berada, jaga diri, jaga kesehatan. Tidak boleh mabuk-mabukan. Ya, karena kalian ini laki semuanya. Tidak boleh, apa lagi? Merokok tidak baik untuk kesehatan, selain merokok juga mahal. Kemudian apa? Kebut-kebutan di jalan. Tidak boleh. Keluar malam terlalu larut pulangnya tidak boleh. Ya. Nah, sebagai generasi muda hidup, silakan jaga, ajarkan ajaran agama kita, lanjutkan, gitu ya. Baik, hanya sekian yang ingin Ibu sampaikan hari ini. Anda mau apa? SMK? Bisa. BSM? Ya. Mari kita akhiri dengan para pesan. Lalu ini ada ya. Belum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Bukan Pramu Santi.